Kan Golden Rama Friends kan tahu ya kalau misalkan daftar ke sini kan kita banyak penawaran Pak, ada ke negara sini sini sini. Pak Edi kira-kira pilihnya apa? Jepang. Jepang. Kok kita sama sih Pak? Halo Golden Rama Friends, welcome to Golden Rama YouTube channel Doyan Jalan. Perkenalkan, nama saya Jerry dan saya akan memandu video perdana kita ini. Nah, jadi Golden Rama Friends, kami membuat YouTube channel ini adalah sebagai satu sarana dan juga bentuk apresiasi kami untuk Golden Rama Friends dalam memberikan informasi mengenai layanan perjalanan, jalan-jalan, wisata, tips and tricks, dan lain-lain. Dan tentunya kami berharap bahwa YouTube channel ini juga bisa berguna dan memberikan informasi untuk Golden Rama Friends semua. Dan Golden Rama Friends, saya mewakili Golden Rama ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Golden Rama Friends yang selalu mendukung kami dan juga sudah menjadi pelanggan setia Golden Rama Friends dalam memenuhi memberikan layanan untuk kebutuhan jalan-jalan dan berlibur Anda. Nah, Golden Rama Friends, tidak terasa pada tahun ini Golden Rama akan merayakan ulang tahun yang ke-50 tahun. Dan kami tidak akan ada hingga sekarang ini tanpa bantuan dan dukungan dari Golden Rama Friends. Jadi untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, nah Golden Rama Friends, tema Golden Rama pada tahun ini adalah Discovering the World with You. Kita juga tahu bahwa untuk sekarang ini mungkin kondisi masih belum stabil dikarenakan pandemi, tapi kami tetap ingin memberikan layanan yang terbaik untuk Golden Rama Friends. Nah, jadi kami hadirkan Golden Rama YouTube channel Doyan Jalan. Dan Golden Rama Friends, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen supaya Golden Rama Friends bisa selalu mendapatkan update mengenai video-video terbaru kami yang tentunya informasinya kami harap juga bisa berguna buat Golden Rama Friends. Nah, pada hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu ya, rekan kerja saya di kantor sekaligus atasan saya, sekaligus teman curhat saya, sekaligus juga kadang-kadang teman bandel saya, Pak Edi Sutadharma. Halo Pak Edi. Hai Jerry. Nah, Golden Rama Friends, jadi Pak Edi Sutadharma ini adalah salah satu orang yang paling senior di Golden Rama, dan beliau ini merupakan director dari divisi tour atau divisi outbound. Nah, untuk Golden Rama Friends nih yang belum tahu, divisi outbound itu adalah divisi atau bagian yang memenuhi kebutuhan perjalanan Golden Rama Friends untuk perjalanan atau jalan-jalan bersama grup ke luar negeri yang segala kebutuhannya sudah disiapkan. Nah, jadi sekarang udah lebih jelas dong kalau divisi outbound itu apa. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Pak Edi nih, Pak. Pak, gimana kabarnya hari ini, Pak? Baik sekali nih. Waduh, jarang-jarang nih saya bisa berbincang-bincang dengan Jerry. Nah, Pak Edi, kalau tadi kan saya sudah sebutkan Golden Rama tahun ini ulang tahun ke-50 ya Pak. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak Edi sendiri di Golden Rama udah berapa lama sih Pak? Ya. Pertanyaan sulit ya. Takut ketahuan umurnya ya? Umur itu dia. Golden Rama 50. Untung saya belum setengah daripada umur Golden Rama. Ya, pas nih. Golden Rama akan berumur 50 tahun di tahun 2021 ini. Ya. Nah, saya akan mencapai 20 tahun bersama Golden Rama di tahun yang sama. Jadi udah hampir. Berarti waktu Pak Edi join Golden Rama itu pas Golden Rama 30 tahun ya Pak ya? Ya, iya. Secara matematik betul. Ya, masih benar hitungannya. Jadi 30 tahun yang lalu, saya 20 tahun yang lalu, ya. Saya bergabung dengan Golden Rama. Iya, nah 20 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya Pak ya. Mungkin Pak Edi kalau punya anak juga, anaknya mungkin saya rasa belum 20 jangan-jangan. Belum tuh. Belum 20 ya Pak ya, betul ya. Iya. Nah, Pak Edi 20 tahun di Golden Rama pasti kan kerja ada suka dukanya ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan secara singkat nih Pak, suka dukanya apa sih Pak kalau kerja di Golden Rama atau di travel agent selama 20 tahun ini Pak? Wah, ini saya katakan ya, kalau udah kerja sampai 20 tahun, artinya saya sudah cukup lama. Ya bukan cukup lama, sudah lama ya berada di Golden Rama.
dan Golden Rama sudah merupakan sebagai rumah kedua bagi saya. Sudah seperti keluarga ya Pak ya? Ya itu ya benar seperti keluarga ya, karena pertama pasti keluarga lah pertama. Kalau saya bilang Golden Rama yang pertama, istri saya bisa marah. Saya bilang Golden Rama yang kedua, istri yang pertama, videonya tampil nggak dikasih pulang. Nah itu saya takutin ya. Jadi terus terang di sini tempat yang bagi saya udah dari rumah saya yang kedua ya, sehingga saya bisa bertahan juga sampai 20 tahun sampai hari ini. Nah, kemudian dukanya apa sih Pak kalau kerja di Golden Rama udah 20 tahun ini Pak? Apalagi mengingat saya sendiri kan sudah cukup lama juga ya Pak di Golden Rama ya. Kalau mengingat dulu ya Pak ya, kita sama-sama berjuang dari kecil ya, dan tentunya dengan bantuan dan juga dukungan dari Golden Rama Friends hingga kita bisa seperti sekarang ini. Nah, kira-kira dukanya apa sih Pak? Tantangannya dulu, apalagi Golden Rama kan dulu kan nggak sebesar sekarang ya Pak ya? Ya, dulu kalau kita lihat ya kembali nih, ini semua juga berkat dukungan dari teman-teman dari Golden Rama Friends ya, pastinya. Ya waktu awal ya saya katakan ya, waktu awal saya bergabung, bisa dikatakan Golden Rama itu masih kecil sekali. Saya ingat loh Pak, dulu ya Pak ya, dulu nih kita komputer aja berebutan ya Pak ya. Bukan komputer, tempat duduk dia bisa rebutan. saya masih ingat nih Pak. Dulu kita karena nggak cukup tempat duduk, kita pakai kursi yang baso ya Pak, yang plastik ya. Itu paling mobile, itu kursi yang diperebutkan oleh teman-teman semua di Golden Rama. Jadi kadang-kadang kursi sampai dinamain ya Pak ya, seingat saya dulu ya. Karena besok harinya di sini, besok bisa pindah. Karena saya katakan waktu awal gabung untuk Golden Rama itu kecil sekali ya. Maksudnya bukan kecil, cukup besar. Tapi dibanding sekarang, jauh. Secara staff itu totally berbeda. Kalau dulu saya masih bisa kenal dengan semua teman-teman staff. Sekarang ada yang masuk, ini anak Golden Rama atau bukan? Bingung saya kadang-kadang. Dulu kita di kantor pusat itu satu gedung 2 lantai. Mungkin jumlah orangnya dulu hanya sekitar 100 ya Pak ya? Tidak sampai. Nggak sampai ya? Sampai. Sekarang kan sekitar kalau di kantor pusat aja mungkin sekitar 400 ya? Wah, jadi memang luar biasa sekali ya. Terima kasih buat Golden Rama Friends. Kita tidak akan menjadi sebesar ini ya kalau bukan dengan dukungan dan juga support dari Golden Rama Friends. Nah, kemudian Pak Edi, kalau misalkan kita ngobrol dulu mengenai divisi nih Pak. Tadi kan Pak Edi dari divisi outbound, dari divisi tour ya Pak ya. Nah, sekarang nih di masa pandemi Pak, kita juga tahu sulit ya, apalagi banyak negara yang belum buka, kemudian belum lagi dengan karantina dan lain-lain, dan juga menjaga keamanan dari peserta atau Golden Rama Friends semua dalam berlibur. Dan saya juga yakin banyak Golden Rama Friends nih yang sudah kangen kan Pak, pengen jalan-jalan, saya yakin sekali gitu. Ya usah Golden Rama. Kita juga kangen. Kita pun juga kangen, bukan Golden Rama Friends saja ya. Kita pun sudah kangen untuk jalan-jalan semua. Kira-kira Pak, kalau menurut Pak Edi, ke depannya gimana sih Pak? Maksudnya mungkin Golden Rama Friends, karena selama ini pun banyak Pak yang tanya, kapan sih bisa jalan-jalan lagi, kemudian kira-kira berapa lama lagi, kemudian bagaimana. Nah, kalau menurut Pak Edi gimana nih Pak? Kalau menurut saya ya, untuk internasional, karena saya pegang di yang internasional, yang outbound tour, itu tergantung kepada negara-negara kapan mereka akan membuka bordernya. Oke. Ya, prediksi saya sekarang di Indonesia vaksin sudah mulai. Ya, sudah berjalan ya Pak? Sudah berjalan. Ya, Pak Edi sudah divaksin? Lagi antri. Lagi antri. Ya, berarti cepat antri. Berarti belum lansia ya Pak ya? Nah, itu membuktikan ya, walaupun sudah 20 tahun saya belum lansia. Ya. Jadi saya harapkan di akhir tahun ini semoga negara-negara akan banyak membuka pintu bordernya, sehingga Golden Rama Friends dan juga saya dan juga mungkin Jerry akan bisa melihat ya dunia lain. Ya, tidak hanya di Indonesia. Ya, untuk informasi aja, kalau untuk jalan-jalan di Indonesia, domestik itu kita masih bisa ya Pak ya. Jadi yang udah kangen jalan-jalan masih bisa domestik, sedikit menghibur. Langsung hubungi Golden Rama tentunya. Jangan lupa. Ya. Atau bahkan kalau cuma mau staycation di hotel-hotel ya Pak ya. Banyak penawaran bagus. Iya, penawarannya banyak sekali, karena termasuk saya dan Pak Edi juga beli di Golden Rama untuk kita liburan sendiri. Karena harga itu ajaib. Betul. Udah pernah lihat dapat harga potongan diskonnya itu gila-gilaan. Ya, walaupun tidak sering-sering, bolehlah sekali-sekali mencoba. Karena yang penting kan menjaga protokol juga ya Pak ya. Betul sekali. Nah, terus Pak, saya tahu nih Pak Edi juga kalau secara personal orangnya tipenya petualang. Beda sama saya Golden Rama Friends. Kalau Pak Edi ini hobinya sepeda,
hiking, manjat gunung. Kalau saya kan hobinya shopping, maunya nongkrong di ruangan ber-AC. Ini kita agak bertolak belakang nih Pak. Nah, kalau menurut Pak Edi, saya ada pertanyaan, jawabannya dua sih Pak. Kalau untuk destinasi domestik, favorit Pak Edi apa? Kalau internasional atau luar negeri, favorit Pak Edi apa? Untuk domestik, ya domestik itu saya bilang ya. Domestik saya suka itu adalah yang dekat-dekat aja, Jawa Barat, Bandung. Oh, oke. Bandung dan sekitarnya, bukan hanya Bandung ya, dan Iya, sekitarnya. berarti Jawa Barat deh Ya, pokoknya. kenapa? Pak, ya? Karena banyak tempat-tempat yang asik saya bilang, bisa untuk berpetualang. Dan adem. Dan satu itu adem dan gelis-gelis semua. Paling bisa. Ya, itu kan udah sama, ilmu kita sama, satu aliran. Ya, untuk internasional, untuk yang di luar negeri. Nah, tadi Jerry udah katakan bahwa tipe saya adalah tipe yang lebih senang suka alam. Jadi untuk negara yang paling saya suka adalah New Zealand. Kita sama dong Pak. Itu pertama. Kita sama nih Pak, New Zealand. Lihat suara air, danau, gunung, wah, hidup tenang. Dan ya, New Zealand tuh ya Pak ya, airnya aja tuh bisa diminum ya Pak. semua air bisa minum rasanya. Enggak, maksudnya air sungai iya. gitu loh. Iya, iya. Bukan air kotor. Bisa langsung ambil dari Iya, sungai, betul. jernih, ya bisa langsung, benar. Terus udaranya juga polusinya hampir nggak ada, bahkan bisa dibilang nggak ada ya Pak ya. Ya. Benar-benar bersih. Nah, kalau tadi kan destinasi favorit nih Pak. Nah, kalau misalkan Pak Edi jadi tamu sebagai apa namanya seperti Golden Rama Friends nih Pak. Ya. Kalau Pak Edi misalkan jadi tamu, udah gitu daftar ke bagian outbound ikut tour. Kira-kira apa yang Pak Edi pilih? Saya untuk mengulang negara New Zealand masih oke. Oke, Kemudian, kalau itu favorit. itu favorit. Nah, Ya. tapi kalau di luar itu Pak, kalau Bapak mau ikut tour, kan Golden Rama Friends kan tahu ya kalau misalkan daftar ke sini kan kita banyak penawaran Pak, ada ke negara sini. Pak Edi kira-kira pilihnya apa? Jepang. Jepang. Kok kita sama sih Pak? Kenapa Jepang? Kalau saya, saya apa jadi dulu nih? Saya dulu ya Pak Oke, ya. silakan. Kan Pak Edi bintang tamu jadi harus belakangan. bisa ngalah ya, Nah, tamu ya. Kalau saya Pak, kenapa saya pilih Jepang? Yang pertama, makanan. Nggak ada yang nggak enak. Betul. Saya doyan makan nih. Ini kelihatan dari perut ya. Dan untuk Golden Rama Friends yang Muslim itu juga banyak makanan yang sangat friendly atau halal di Jepang, atau mungkin kadang-kadang memang kalau sertifikat halal agak susah ya Pak di Jepang, tapi Muslim friendly. Itu yang saya suka Pak. Satu, karena kan kadang-kadang kita jalan-jalan mungkin ada teman juga yang Muslim, kita juga harus makan yang sesuai dengan apa yang mereka bisa makan. Itu yang saya suka makanan. Kemudian yang kedua apa yang saya suka, Jepang itu bisa dipergi season apapun beda. Jadi kita mau musim semi bagus, musim dingin bagus, musim panas bagus, dan yang terakhir terbangnya nggak jauh Pak. Ya. Tuh, alasannya jadi katakan setuju sekali saya. Mau makan apa? Pinggir jalan, restoran, Nggak ada yang semuanya nggak enak. Mau yang ramen, mau yang sabu-sabu, mau yang yakiniku, grill apapun. Bahkan yang di supermarket Pak. Di supermarket aja enak-enak loh makanan. Nah, ini untuk Golden Rama Friends nih. Kalau yang belum pernah ke Jepang, kadang-kadang mungkin berpikir, aduh kalau ke Jepang itu mahal, bener nggak Pak? Karena orang kadang-kadang asumsinya Jepang itu mahal. Nah, untuk Golden Rama Friends, di Jepang itu tidak identik dengan mahal. Jadi kalau misalkan kayak kita makan ya Pak ya, kita pergi ke supermarket atau minimarket atau stasiun kereta, betul, itu makanan banyak yang murah, banyak yang enak. 500 yen. Kenyang. Betul. Dan enak. Yang pasti udah kenyang dan enak. Betul sekali. Itu jadi dia untuk makanan enak untuk Jepang. Kemudian juga pemandangannya juga indah. Cantik. Iya betul. Mau musim dingin suasana beda. Musim panas beda. Musim semi beda. Musim gugur beda. Dan aman buat anak-anak ya Pak ya. Bukan anak-anak, orang tua juga aman. Iya. Ya, dan kemana-mana juga mudah sekali. Betul, aksesnya mudah di sana ya. Mau berpindah antar pulau, antar kota juga mudah ya Pak ya. Dan informasi juga semua sekarang Jepang sudah jelas. Ya, tapi kalau nggak mau repot, terserah. Ikut saja Golden Rama. Semua akan sudah diaturkan. Ya, dari hotelnya, bisnya, Pokoknya guide-nya. tahu beres ya Pak. Jalan-jalannya, tahu beres. Tinggal duduk, bangun tidur, jalan. Dikasih makan enak lagi. Nah, Golden Rama Friends, saya juga masih ada satu lagi nih pertanyaan buat Pak Edi. Nah, Pak Edi kan selain sebagai tour director di Golden Rama di kantor pusat, Pak Edi kan juga seorang tour leader. Saya juga sih Pak. Iya. Nah, Pasti demen jalan-jalan gitu ya. memang kalau saya sih nggak betah di rumah Pak kayaknya. Gembusir ya kan. Nah,
Pak, saya mau nanya dong Pak, kalau Pak Edi selama pengalaman bawa tour sebagai tour leader, kira-kira ada pengalaman lucu apa sih Pak yang nggak akan bisa lupa deh? Pengalaman lucu. Ini pernah nih saya waktu dulu, udah lama sih waktu bawa tour ke Asia dulu. Ya waktu saya bawa tour di awal. Sama sih yang bawa Asia dulu, Korea, Bangkok, Korea, Jepang. Berarti dari rute yang paling dekat dan paling mudah ya Pak ya, Betul. sampai rute yang jauh. Betul. Waktu saya ingat waktu saya pergi ke Bangkok. Saya pergi tour cuma 7 hari, tour tidak lama. Iya. Ya, jalan kalau di Bangkok, tour Bangkok itu saya ada local guide, ada yang nemenin saya. Iya. Kemudian jadi saya banyak waktu saya ngobrol dengan tamu. Pas saya jalan saya ngobrol dengan tamu, panjang lebar. Ternyata tamu saya bawa itu udah tetangga sebelah rumah. Jadi nggak pernah kenal. Jadi nggak pernah kenal. Dia udah cukup sekian lama. Saya tinggal, ya saya dulu tinggal sama orang tua saya. Iya. Ya, itu tetangga sebelah rumah. Jadi artinya bertahun-tahun tuh saya nggak pernah kenal bahwa tuh ada dia Yang di saya samping bingung, rumah saya. Yang saya bingung Pak Edi kok bisa orang di sebelah rumah nggak tahu siapa ya Pak ya? Karena dua-duanya sama, jarang muncul. Oke, Iya. sibuk kerja ya Sibuk Pak kerja, ya. alasannya sibuk kerja, Sibuk. pergi pagi pulang malam. Iya, sibuk mengabdi untuk memenuhi kebutuhan Golden Rama Friends ya Pak ya. Betul, demi Golden Rama Friends nih kita. Oh, jadi ngobrol-ngobrol berdua kaget dong Pak. Berdua kaget, hah? Nggak salah. Di mana rumah? Nggak jauh, ya nggak pas rumah. Ya 2 rumah, 3 rumah dari rumah saya. Itu bilang pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Itu luar biasa saya bilang itu. Ketemu di jalan bukan di rumah. Nah, kalau saya sih Pak, cerita lucunya saya juga ada nih Pak. Nggak mungkin saya bisa lupa sampai sekarang karena apa? Saya jadi tour leader sama seperti Pak Edi, ya kemudian saya ada tamu, ya. Nah begitu pulang kita kan tali silaturahmi sama customer atau Golden Rama Friends kan berjalan Ya. terus ya Pak ya. Nah jadi begitu pulang nih Golden Rama Friends, tour sudah selesai, kita kan masih kontak dengan tamu. Kadang kita pergi makan, ngobrol-ngobrol. Nah ini ada satu tamu nih Pak. Jadi kita setelah itu kita pergi bareng. Kemudian sempat saya ajak adik saya Pak. Jadi kita pergi bareng. Taunya akhirnya nih Jodoh. nikah sama adik saya. Oh. Jadi sekarang sudah jadi ipar saya Pak. Itu sih nggak akan pernah lupa ya, karena masih ketemu terus. Betul. Setiap acara pasti akan ketemu. Iya, dan saya jadi dapat ponakan yang lucu-lucu dari ipar saya itu sekarang. Gara-gara bawa tour ya. Gara-gara bawa Nah, tour. jadi terus terang kita terima kasih sekali ya Golden Rama Friends nih. Banyak pengalaman-pengalaman Betul. yang tidak pernah saya lupakan. Betul. Saya bisa pergi jalan-jalan, diajak jalan-jalan semua sama Golden Rama Friends, bisa mengunjungi negara-negara yang bagus, nikmati makanan enak, semua gara-gara Golden Rama Golden Rama Friends. Friends, betul. Luar biasa memang. Ya, Golden jadi Rama. memang Golden Rama Friends top banget, dukungan Anda semua, teman-teman semua Gini, top banget kasih sampai ya. thumbs ya, Ya, Golden Rama kalau Friends. punya 6 jempol saya kasih 6 jempol sampai Golden Rama bisa 50 tahun. 5 tahun sampai saya juga saat ini masih duduk di sini. Betul. Wah, hebat, keren. Oke, Golden Rama Friends, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Edi Sutadharma, dan sekarang waktunya adalah Doyan Jalan Challenge ya. Jadi kita akan kasih pertanyaan ke Pak Edi, siap-siap ya Pak ya. Jadi saya akan kasih pertanyaan secara cepat nih Pak. Oke. Jadi Pak Edi cukup jawab pernah atau tidak pernah. Hanya 2 jawaban, nggak boleh Pilihannya lebih. itu aja, pernah atau tidak pernah. Siap. Nggak boleh jawab nggak tahu atau lupa. pas, nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak Nah. boleh. Jadi Pak Edi jawab pernah atau Pernah, nggak tidak pernah. Nah, ntar kalau udah selesai baru deh kita bahas ya. Oke, udah siap Pak? Ding 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 ding. Siap. Oke. Pernah? Oh, belum ya? Ini dari pertanyaan yang gampang dulu nih Pak, pastinya nih Pak, sampai yang paling nggak ada yang susah sih. Oke, yang pertama Pak, udah siap? Siap. Yang pertama adalah pernah nggak liburan nggak direncanain? Pernah. Pernah nggak salah kostum waktu jadi tour leader? Pernah. Pernah nggak makan lupa bayar? Tidak. Pernah nggak kepleset waktu bawa tamu? Tidak. Pernah nggak pipis nggak di toilet? Pernah. Pernah nggak sakit perut kebelet waktu di bus? Pernah. Pernah nggak lupa bawa uang? Tidak pernah. Tidak pernah. Pernah nggak ngutang? Pernah. Pernah nggak mandi karena telat bangun waktu jadi tour leader? Sering. Pernah berarti ya. Nah, pernah nggak spesialin tamu karena tamunya wow? Tidak pernah. Nih yang terakhir nih Pak.
Pernah nggak ke red light district di Amsterdam? Pernah dong. Pernah nggak cobain sesuatu di red light district di Amsterdam? Pernah. Oke, Golden Rama Friends. Sekarang kita akan bahas nih ya, karena mungkin ada beberapa jawaban Pak Edi yang bikin Golden Rama Friends berpikirnya jauh. Tapi tenang aja, semua masih dalam batas aman ya Pak ya. Nah, yang saya mau tanya nih Pak tadi, kalau misalkan Pak Edi ternyata pernah pipisnya nggak di toilet, itu di mana tuh Pak? Di pinggir jalan tau ya pasti? Kalau toilet berhenti di tengah jalan, bus kadang-kadang suka berhenti. Kalau nggak tahan ya cari yang pinggir jalan belakang bis. Semak-semak ya Pak ya? Mending semak belakang bis. Nggak pernah dipatok ular kan Pak? Nggak pernah aman. Mending permisi. Nah kemudian tadi Pak Edi bilang malah jawabannya sering, pede banget ya. Sering nggak mandi pagi karena telat bangun waktu bawa tur. Iya, satu, kalau pergi musim dingin, winter, itu bangun pagi tuh males sekali. Jadi hidup kita tergantung dari alarm. Tapi tetap kita harus tanggung jawab ya Pak ya, Iya, sebagai tanggung team jawab. leader ya. Jadi yang penting tidak mandi, penting penampilan tetap harus bagus, rapi, bagus, cuci muka, dan jangan lupa. Nah, yang penting nggak kelihatan nggak mandi ya Pak. Betul. Tamu nggak pernah ada yang tahu. Nah, terus ini nih Pak Edi pernah ke red light district di Amsterdam. Terus Pak Edi pernah bilang nyobain sesuatu. Nyobain apa sih Pak di red light district? Nyobanya ya yang tidak, nama red light district identik dengan yang itu tuh. Ya. Ini yang mendekati tapi bukan yang itu. Apa tuh Pak yang mendekati? Kue-kue yang bikin kita happy. Kue yang kandungannya bikin happy itu. Happy. Kebetulan kalau di Amsterdam, di daerah itu, di distrik itu memang boleh ya Pak ya? Boleh, karena itu memang untuk batas untuk konsumsi pribadi diizinkan. Jadi kadang-kadang kita pergi dengan tamu ngajak kita pergi, ya kita ikut ya menemani tamu. Alasannya menemani tamu. Ya. Tapi namanya coba-coba boleh ya Pak boleh. ya? Kan asal jangan ketagihan. Betul. Nggak mungkin lah Pak ketagihan, orang nggak boleh dibawa pulang. Susah dibawa pulang, makan di tempat saja. Betul. Dan Golden Rama Friends, nah ini nih, jadi kalau misalkan ikut jalan-jalan bareng sama Golden Rama, kalau ada experience baru di suatu tempat atau di suatu negara, itu adalah part of traveling ya Pak ya. Betul. Cobain. Jadi kalau jalan-jalan nih Golden Rama Friends ya, jangan yang aduh saya nggak suka makanannya, aduh saya nggak suka apanya, justru itu yang harus dicobain, itu yang mahal ya Pak ya. Itu yang coba. Kadang-kadang kita pergi, kalau mau cari yang sama, ya di rumah saja. Di sini nggak ada. Ya, di sini udah ada semuanya. Kita pergi keluar harus mencoba sesuatu yang baru, beda, yang baru. Karena udah jalan-jalan, udah bayar tiket mahal-mahal, terbang capek, masa nggak dapat experience baru ya Pak? Yang mahal itu adalah experience. Betul. Jadi saya katakan kembali teman-teman Golden Rama Friends, jangan ragu untuk mencoba suatu tempat yang baru. Bilang ya tempat ini tidak bagus, tapi adalah pengalamannya, ya sensasi yang kita dapatkan tuh totally berbeda. Dan satu lagi ya Pak ya, kalau misalkan untuk Golden Rama Friends nih, kalau jalan-jalan, foto-foto, tolong diingat ya Pak ya. Kadang-kadang udah foto-foto, fotonya begitu pulang ada 2.000, begitu ditanya sama orang, ini bagus banget fotonya di mana, lupa. Nah, itu mungkin tips ya. Kadang-kadang kalau untuk foto, pas pulang langsung diedit, jangan lupa diisi, ditulis. Karena sekarang kasih udah handphone ya, atau Pak, di handphone sekarang udah ada keterangan tuh, bisa bahkan udah lokasi. Location. Ya, langsung set lokasi, set tanggal, jadi tidak akan lupa. Jadi besok-besok kalau mau pergi lagi tempatnya bagus, ingat ya Pak ya. Kalau boleh cerita sedikit nih, kalau zaman dulu belum pakai kamera yang namanya handphone, smartphone. Roll film Pak, roll film. Ya, jadi kadang-kadang orang foto tuh mesti terbatas, nggak bisa banyak-banyak. Sarannya biasa pergi kemana-mana bawa roll film yang banyak, baterai yang banyak, sama pergi suatu tempat yang baru, beli postcard. Betul. Karena hasilnya udah pasti bagus dan mereka akan selalu ingat. Sama itu zaman Pak, dulu. magnet kulkas. Ya. Betul sekali. Ya kalau sekarang sih tinggal jepret-jepret. Ya, kalau ingat-ingat zaman dulu ya Pak ya, ini Golden Rama Friends nih, ini sedikit sharing juga ya. Kita zaman dulu Pak nggak ada yang namanya Google Map, smart handphone juga nggak ada ya Pak ya. Jadi benar-benar harus lihat peta, kalau butuh ada emergency, kalau telepon harus cari telepon umum. Benar-benar kita mengingat lagi, flashback lagi pengalaman kita yang dulu sampai sekarang, dan tentunya sampai secanggih seperti sekarang ini Pak Edi. Ya tentunya semuanya berkat Golden Rama Friends juga ya. Betul. Dukungan Golden Rama Friends tuh memang luar berarti biasa sekali buat kita di sini. Nah Pak Edi, terakhir nih Pak. Kalau dari Pak Edi sendiri kira-kira ada
kesan dan pesan apa yang mau disampaikan buat Golden Rama Friends, dan kemudian apa sih harapan dari Pak Edi untuk industri pariwisata kita, baik itu ke luar negeri ataupun domestik. Ya, jadi Golden Rama Friends, kita tahu untuk saat ini ya kita masih terbatas untuk pergi ke luar negeri. Tapi saya tahu Golden Rama Friends semua, termasuk saya pun, termasuk Jerry pun, semua sudah ingin Kangen ya, Pak, ya? untuk pergi jalan-jalan. Betul. Jadi tunggu ya, waktu pasti akan tiba. Di mana-mana kayak yang Jerry katakan ya, saya suka sepeda. Di mana ada tanjakan, jadi ada turunan. Betul. Jadi pandemi ini pasti akan berakhir. Tinggal kita tunggu waktunya dan kita siapkan koper kita dan siap untuk melanglang buana kembali bersama Golden Rama tentunya. Dan Golden Rama Friends, sebelum tiba waktunya kita bisa jalan-jalan bareng lagi, untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di YouTube channel Golden Rama Doyan Jalan. Jalan-jalan. Oke, Pak Edi, terima kasih loh Pak atas waktunya udah nemenin saya ngobrol-ngobrol di episode perdana YouTube channel Golden Rama ini, Pak. Nah, semoga sehat selalu Pak Edi dan Golden Rama Friends. Semoga kita bisa jalan-jalan bareng lagi sama Pak Edi sesegera mungkin dan secepat mungkin. Dan Pak Edi, sekali lagi terima kasih udah bagi-bagi cerita, bagi-bagi pengalaman. Mudah-mudahan nanti di episode-episode yang lain kita bisa undang Pak Edi lagi. Terima kasih Jerry, terima kasih juga untuk Golden Rama Friends semua. Oke, Golden Rama Friends, tidak terasa di episode perdana Golden Rama YouTube channel ini kita sudah tiba di akhir acara. Kita sudah ngobrol-ngobrol juga bareng-bareng sama Pak Edi. Mudah-mudahan apa yang dibagikan atau di-share oleh Pak Edi pada hari ini bisa memberikan informasi juga untuk Golden Rama Friends, dan yang baik-baiknya bisa diserap juga sambil kangen-kangen berlibur. Kita tunggu sampai bisa jalan-jalan bareng lagi. Terima kasih untuk Golden Rama Friends yang sudah stay tune hingga akhir video ini. Jangan lupa nyalain loncengnya di YouTube Anda supaya Anda bisa mendapatkan update dari video-video terbaru kami, dan follow juga sosial media kami. Ada di Instagram @goldenramatours, dan juga untuk mendapatkan update-update terbaru bisa juga dilihat di website kami www.goldenrama.com. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 untuk Golden Rama Tours and Travel. Maju terus, dan semoga kita-kita di sini bisa tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk Golden Rama Friends dalam memenuhi kebutuhan berlibur dan juga memenuhi segala kebutuhan untuk destinasi impian Anda. Jangan lupa stay safe, stay healthy, ikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Selalu jadikan Golden Rama pintu gerbang Anda menuju destinasi yang luar biasa. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.